Patrick Kluivert telah memanggil 30 pemain untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia, tetapi jumlah tersebut masih harus dipangkas menjadi 23 pemain sesuai regulasi pertandingan. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari Egy Maulana Fikri yang dipastikan absen akibat cedera. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan bahwa Egy tidak dalam kondisi siap untuk laga tersebut. Dengan absennya Egy, kini timnas Indonesia hanya memiliki 29 pemain dalam skuad. Namun, jumlah itu masih harus dikurangi 6 pemain lagi sebelum pertandingan melawan Australia. Proses pencoretan ini tentu akan menjadi keputusan sulit bagi Kluivert, mengingat setiap pemain memiliki peran penting dalam skuad. Meski begitu, pelatih asal Belanda tersebut dipastikan akan memilih pemain yang paling siap dan sesuai dengan strategi yang ia rancang. Pemain yang belum menunjukkan performa optimal atau kurang cocok dengan skema permainannya kemungkinan besar akan tersingkir. Keputusan pencoretan ini bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga strategi keseluruhan tim. Kluivert tampaknya akan lebih mengutamakan keseimbangan antara lini serang, tengah, dan pertahanan agar Indonesia tampil maksimal melawan Australia. Selain itu, faktor kebugaran dan kesiapan mental pemain juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang tetap bertahan di skuad utama. Dengan ketatnya persaingan dalam tim, para pemain yang masih bertahan tentu akan berusaha keras agar tidak menjadi bagian dari 6 nama yang terpaksa dicoret. Meski belum ada bocoran pasti mengenai siapa saja yang akan dicoret, publik sepak bola Indonesia mulai berspekulasi tentang nama-nama yang berpotensi tersingkir. Beberapa pemain yang minim pengalaman internasional atau baru dipanggil ke timnas mungkin menjadi kandidat kuat untuk dicoret. Tony Popovic, pelatih timnas Australia, menegaskan bahwa dirinya tidak akan meremehkan timnas Indonesia, terutama setelah masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ia menyadari bahwa perubahan kepelatihan bisa membawa dampak besar dalam gaya bermain Garuda, yang membuat Australia harus lebih waspada. Mantan pemain Crystal Palace ini bahkan mengakui bahwa staf pelatih Sokros telah memantau perkembangan Indonesia untuk mengantisipasi strategi baru yang diterapkan oleh Kluivert. Bagi Popovic, pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert bukan sekadar perubahan biasa. Ia percaya bahwa akan ada perbedaan dalam pendekatan taktik dan permainan yang akan ditampilkan oleh timnas Indonesia. Popovic dan tim analisnya pun terus mengamati pola permainan Indonesia agar bisa menyiapkan strategi yang tepat untuk laga nanti. Ia menilai bahwa skuad Garuda bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama dengan kehadiran beberapa pemain berkualitas seperti Jay Idzes dan Tom Hai. Pelatih berusia 51 tahun ini juga memahami bahwa timnas Indonesia kini semakin berkembang, baik dari segi komposisi pemain maupun filosofi permainan. Dengan masuknya pelatih sekaliber Kluivert, ia yakin Indonesia akan memiliki pendekatan berbeda, yang mungkin lebih ofensif atau lebih disiplin dalam bertahan. Oleh karena itu, Australia tak ingin lengah dan akan menyiapkan strategi terbaik untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan dihadapi di lapangan. Meski di atas kertas Australia lebih diunggulkan, Popovic tetap mengingatkan timnya bahwa laga melawan Indonesia tidak akan mudah. Ia ingin memastikan bahwa Sokros tampil maksimal dan tidak memberikan celah bagi Garuda untuk mengejutkan mereka. Kini, laga semakin menarik untuk dinantikan, karena kedua tim datang dengan motivasi besar untuk meraih kemenangan dan membuktikan kualitas mereka di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi baru setelah Emil Audero, Dean James, dan Jai Pelupesi resmi diizinkan membela skuad Garuda. Ketiga pemain ini telah menerima surat eligibility to play representative team dari FIFA, yang memastikan perpindahan federasi mereka telah selesai. Dengan kabar ini, mereka langsung bisa dimainkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran mereka tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang terus berusaha meningkatkan kualitas skuadnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan FIFA ini dan mengonfirmasi bahwa ketiga pemain telah didaftarkan untuk laga internasional mendatang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ketiga pemain ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif, baik dari segi teknik maupun mentalitas di dalam tim. Kehadiran mereka juga mempertegas keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas. Emil Audero, misalnya, memiliki pengalaman berharga di Serie A bersama Inter Milan dan Sampdoria. Dean James dan Jai Pelupesi juga pernah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa yang kompetitif. Dengan tambahan mereka, timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi di berbagai lini,
terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Australia. Publik tentu berharap kedatangan Emil, Dean, dan Joy bisa memberikan dampak instan bagi performa timnas Indonesia. Selain meningkatkan kualitas permainan, mereka juga diharapkan bisa membantu mengangkat mental bertanding para pemain lainnya. Kini semua mata tertuju pada laga melawan Australia dan Bahrain, di mana ketiga pemain baru ini berkesempatan menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak masyarakat Indonesia untuk melangkah ke era baru bersama Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, perjalanan Sintayong bersama Garuda sudah selesai, dan kini saatnya mendukung penuh Kluivert serta tim kepelatihannya. Erick menekankan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia berharap publik tidak lagi terjebak dalam nostalgia dan memberikan kesempatan bagi pelatih baru untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Sintayong memang memiliki andil besar dalam perkembangan timnas Indonesia, dan Erick Thohir pun tak menampik hal itu. Ia mengapresiasi kerja keras pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam meningkatkan performa skuad Garuda di berbagai ajang internasional. Namun, dalam dunia sepak bola, perubahan adalah hal yang lumrah, dan Erick ingin memastikan bahwa transisi ini berjalan dengan baik. Ia juga meminta para pemain tetap fokus dan siap menghadapi tantangan baru di bawah arahan Kluivert. Selain pergantian pelatih timnas senior, Erick juga menyoroti perubahan di timnas U20 dengan dicopotnya Indra Syafri dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan untuk skuad muda Indonesia. Meskipun demikian, Erick tetap memberikan apresiasi atas kerja keras Indra dalam membangun generasi muda sepak bola nasional. Dengan perubahan ini, ia berharap ada strategi baru yang lebih efektif untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia. Patrick Kluivert kini mengemban tugas berat untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif. Dengan pengalaman internasionalnya sebagai pemain dan pelatih, banyak harapan tertumpu padanya. Skuad timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert mencatat sejarah dengan nilai pasar tertinggi sepanjang masa. Menurut data dari Transfermarkt, total nilai pasar skuad Garuda saat ini mencapai 639 miliar rupiah. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan FIFA Matchday sebelumnya dan menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan kualitas pemain yang semakin kompetitif, terutama setelah banyaknya pemain keturunan yang memperkuat tim. Di era kepelatihan Sintayong, nilai pasar timnas Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Pada September 2024, nilai skuad masih berada di angka 290 miliar rupiah, kemudian naik menjadi 426 miliar rupiah pada Oktober, dan melonjak lagi menjadi 547 miliar rupiah pada November. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, angka tersebut semakin meroket hingga mencapai 639 miliar rupiah pada Maret 2025. Lonjakan ini tak lepas dari kehadiran pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri serta performa apik beberapa pilar utama Garuda. Peningkatan nilai pasar ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di level internasional. Pemain-pemain seperti Tom Hai, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand menjadi bagian dari skuad dengan nilai tinggi, berkat performa impresif mereka di klub masing-masing. Dengan semakin banyaknya pemain yang mendapatkan pengalaman di luar negeri, level permainan timnas Indonesia pun ikut terdongkrak. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Dengan nilai pasar yang terus meningkat, ekspektasi terhadap timnas Indonesia juga semakin besar. Patrick Kluivert diharapkan bisa memaksimalkan potensi yang ada dan membawa Garuda meraih prestasi lebih tinggi, khususnya di kualifikasi Piala Dunia. Tony Popovic bertekad menjadikan laga melawan timnas Indonesia sebagai momen spesial. Bermain di Sydney kota kelahirannya, memberikan motivasi ekstra bagi pelatih berusia 51 tahun tersebut. Ia merasa atmosfer pertandingan nanti akan sangat berbeda, terutama dengan dukungan penuh dari keluarga, teman, dan ribuan supporter yang hadir di stadion. Popovic menegaskan bahwa bermain di Sydney bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan sejarah bersama Socceroos. Sejak terakhir kali bermain di Sydney 8 tahun lalu, Australia akhirnya kembali tampil di depan pendukungnya sendiri. Popovic menyebut bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi, terbukti dari banyaknya permintaan tiket untuk menyaksikan laga ini secara langsung. Ia berharap kehadiran supporter bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnya dalam menghadapi timnas Indonesia.
Suasana yang luar biasa di stadion diharapkan mampu memberikan energi positif bagi para pemain agar tampil maksimal. Bagi Popovich, laga ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga kesempatan membangun momentum besar bagi Australia. Ia ingin memastikan bahwa timnya menunjukkan performa terbaik di hadapan publik sendiri dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan utama di Asia. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari supporter, ia optimistis Socceroos bisa mendominasi jalannya pertandingan. Tekanan besar ada di pundak Australia karena mereka diharapkan meraih hasil maksimal. Namun, bagi Popovich, tekanan justru menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Ia ingin timnya bermain dengan penuh percaya diri dan memberikan hiburan bagi para penggemar yang sudah lama menantikan laga di Sydney. Setelah resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain Dewa United itu mengungkapkan rasa kecewanya karena gagal membela tim Merah Putih di laga melawan Australia dan Bahrain. Egy mengaku sangat menyesal tidak bisa berkontribusi di lapangan, terutama karena pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan penting timnas Indonesia. Meskipun tak bisa ambil bagian, Egy tetap menunjukkan sikap profesional dan dukungan penuh kepada rekan-rekannya. Ia memastikan bahwa hatinya tetap bersama skuad Garuda, terlepas dari situasi yang sedang ia hadapi. Pemain berusia 24 tahun itu berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik dalam pertandingan mendatang. Ia juga menegaskan bahwa cedera yang dialaminya bukan sesuatu yang ia inginkan, tetapi tetap harus diterima dengan lapang dada. Bagi Egy, menjadi bagian dari timnas Indonesia selalu menjadi kebanggaan, dan kali ini ia harus rela menjadi penonton dari luar lapangan. Ia berjanji akan terus bekerja keras untuk segera kembali ke kondisi terbaiknya agar bisa kembali memperkuat skuad Garuda di masa depan. Egy juga mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang tetap memberikan dukungan dan doa untuk kesembuhannya. Meskipun tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Patrick Kluivert, Egy tetap berharap rekan-rekannya bisa memberikan performa terbaik. Ia percaya timnas Indonesia bisa menunjukkan permainan solid dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tinggi. Kini, sang pemain akan fokus pada pemulihan dan berharap bisa segera kembali memperkuat timnas di laga-laga berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tekanan besar kepada timnas U17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia. Ia menegaskan bahwa target utama skuad asuhan Nova Arianto adalah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Demi mewujudkan impian itu, Garuda Asia harus tampil habis-habisan dan finish di dua posisi teratas grup mereka untuk mendapatkan tiket otomatis. Erick percaya bahwa ini bukan misi yang mustahil, selama para pemain menunjukkan semangat juang yang tinggi di setiap pertandingan. Piala Asia U17 kali ini menjadi ajang yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Dengan 8 tim terbaik dari turnamen ini yang berhak melaju ke Piala Dunia U17, Erick ingin memastikan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar tersebut. Juara grup atau setidaknya runner-up adalah target utama agar tidak perlu bergantung pada skenario tambahan. Untuk itu, persiapan tim di Arab Saudi harus maksimal, baik dari segi taktik, fisik, maupun mental. Nova Arianto dan staf pelatih dituntut untuk meramu strategi terbaik agar skuad muda ini bisa tampil kompetitif. Meskipun tantangannya berat, Erick optimistis bahwa timnas U17 memiliki potensi untuk berbicara banyak di turnamen ini. Ia menegaskan bahwa lolos dari babak grup bukan sekadar harapan, melainkan harus menjadi kenyataan. Dengan semakin banyaknya pemain muda yang mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional, Indonesia memiliki peluang untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Faktor mentalitas juga menjadi sorotan, karena dalam turnamen seketat ini, kepercayaan diri dan daya juang akan sangat menentukan hasil akhir. Keberhasilan timnas U20 dan U23 dalam beberapa ajang sebelumnya menjadi motivasi tambahan bagi Garuda Asia. Jika mereka bisa mengulangi pencapaian tersebut, Indonesia akan semakin diperhitungkan di level Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa besok akan diumumkan satu pelatih lokal yang akan bergabung sebagai staf Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas kepelatihan nasional, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelatih lokal untuk menyerap ilmu dari tim pelatih asal Belanda.
Meski nama kandidat masih dirahasiakan, PSSI menegaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan dengan serius melalui serangkaian wawancara dengan beberapa pelatih Indonesia. Sebelumnya, Patrick Kluivert bersama stafnya telah memanggil beberapa pelatih lokal untuk mengikuti proses seleksi. Dari hasil evaluasi tersebut, PSSI berencana memilih 2 pelatih lokal untuk masuk dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia. Salah satu dari mereka akan diumumkan lebih dulu, sementara keputusan untuk pelatih kedua kemungkinan akan menyusul. Langkah ini diharapkan bisa memberikan pengalaman berharga bagi pelatih lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara Kluivert dan tim kepelatihan Indonesia. Kehadiran pelatih lokal dalam staf kepelatihan Timnas menjadi hal yang penting, terutama untuk memahami karakter pemain Indonesia dan membantu proses komunikasi dalam tim. Dengan pengalaman serta metode kepelatihan ala Eropa yang dibawa Kluivert, pelatih lokal yang terpilih diharapkan bisa menyerap ilmu sebanyak mungkin dan menerapkannya dalam perkembangan sepak bola nasional. Selain itu, ini juga menjadi langkah positif untuk membangun kesinambungan program Timnas Indonesia di masa depan. Pelatih Timnas Australia Tony Popovic menyadari tekanan besar yang dihadapi timnya menjelang laga melawan Timnas Indonesia dan Cina. 2 pertandingan ini menjadi krusial bagi Socceroos karena kemenangan akan membuka jalan mereka menuju putaran final Piala Dunia. Popovic memahami bahwa harapan publik sangat tinggi, terutama mengingat Australia memiliki rekam jejak sebagai tim kuat di kawasan Asia. Namun, ia menegaskan bahwa tekanan ini justru menjadi pemicu bagi para pemainnya untuk tampil lebih baik dan membuktikan diri di lapangan. Meskipun harus menghadapi tantangan besar akibat absennya beberapa pemain kunci karena cedera, Popovic tetap optimis. Ia mengakui bahwa kehilangan pemain andalan bukanlah hal yang mudah, tetapi sudah menyiapkan pengganti yang tak kalah berkualitas. Menurutnya, sepak bola adalah tentang adaptasi, dan tim yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih siap menghadapi tekanan. Oleh karena itu, dirinya terus mempersiapkan tim dengan maksimal agar tetap kompetitif di 2 laga penting ini. Sebagai mantan pemain Crystal Palace dan pelatih berpengalaman, ia tahu betul bagaimana mengatasi tekanan dalam pertandingan besar. Ia menegaskan bahwa skuad Australia tetap memiliki kualitas tinggi dan siap tampil dengan performa terbaik. Fokus utama mereka adalah menjaga konsistensi permainan serta memanfaatkan kelemahan lawan, baik Indonesia maupun Cina. Dengan strategi yang tepat dan persiapan matang, ia yakin timnya mampu mengamankan 6 poin penuh. Bagi Popovic, laga melawan Indonesia dan Cina bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tetapi juga pembuktian bahwa Australia masih menjadi salah satu kekuatan utama di Asia. Ia ingin para pemainnya tampil tanpa rasa takut dan menunjukkan kualitas permainan sesungguhnya. Patrick Kluivert datang ke Timnas Indonesia dengan membawa perubahan besar, termasuk dalam susunan staf kepelatihan. Pelatih asal Belanda ini menambah 6 asisten baru dari negaranya, sehingga total tim kepelatihannya kini berjumlah 11 orang. Para staf baru ini mencakup spesialis video analisis, fisioterapis, pelatih fisik, serta 2 tim developer. Kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan kualitas persiapan tim, namun di sisi lain juga memunculkan pertanyaan besar, di mana peran pelatih lokal dalam kepemimpinan baru ini, jika dibandingkan dengan era Sintayong, jumlah staf Kluivert memang jauh lebih besar. Saat Sin masih menangani Timnas Indonesia, ia hanya didukung oleh 8 asisten plus 1 analis. Termasuk Nova Arianto yang menjadi satu-satunya pelatih lokal di tim. Kini, dengan dominasi staf asing yang semakin kuat, kekhawatiran pun muncul terkait keterlibatan pelatih dalam negeri. Apakah mereka masih akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi, atau justru semakin tersingkir dari skema kepelatihan tim nasional? PSSI sebenarnya sempat berencana menambahkan 2 pelatih lokal ke dalam staf Kluivert. Langkah ini dianggap penting agar mereka bisa menyerap ilmu dari para pelatih asing sekaligus tetap berperan dalam pengembangan tim. Namun, hingga kini belum ada kejelasan siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Ketidakpastian ini membuat publik bertanya-tanya apakah janji tersebut benar-benar akan terrealisasi, atau sekadar formalitas untuk meredam kritik. Dengan semakin gemuknya gerbong Kluivert, harapan publik tentu tak hanya sekadar melihat peningkatan performa Timnas Indonesia, tetapi juga adanya kesempatan bagi pelatih lokal untuk berkembang. Bagaimanapun, regenerasi kepelatihan dalam negeri adalah kunci bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan bahwa segala aspek telah dipersiapkan dengan matang jelang laga penting melawan Australia dan Bahrain. Ia menyadari bahwa waktu persiapan yang tersedia sangat singkat, sehingga setiap sesi latihan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Rencananya, para pemain yang berada di Indonesia akan terbang ke Australia pada 16 Maret, sementara mereka yang berkarir di luar negeri akan langsung menyusul ke sana. Dengan strategi ini, Kluivert berharap bisa mengoptimalkan waktu persiapan sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Belanda ini mengaku sudah tidak sabar untuk segera bekerja dengan para pemainnya. Ini menjadi kesempatan perdananya memimpin Timnas Indonesia dalam pertandingan resmi, dan ia ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana. Kluivert juga menekankan bahwa misi utama tim saat ini adalah membawa Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan kehadiran pemain-pemain baru seperti Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi, ia semakin percaya diri bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Kesiapan tak hanya datang dari sisi strategi dan pemain, tetapi juga dalam membangun hubungan baik di dalam tim. Kluivert berencana menerapkan pendekatan terbaik agar para pemain bisa cepat beradaptasi dan menciptakan chemistry yang kuat. Menurutnya, faktor ini sangat penting agar Timnas Indonesia tampil lebih solid saat menghadapi dua laga berat di bulan Maret. Ia juga berharap seluruh pemain pilihannya bisa merapat ke tim tanpa ada kendala, sehingga skema yang sudah dirancang bisa berjalan sesuai harapan. Jordi Cruyff menyoroti antusiasme tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sebagai modal besar bagi perkembangan olahraga ini di masa depan. Menurutnya, semangat dan kecintaan terhadap sepak bola bisa menjadi pendorong utama dalam meningkatkan prestasi, tetapi harus dibarengi dengan strategi yang tepat. Bersama Patrick Kluivert, ia bertekad membantu mengoptimalkan sepak bola Indonesia agar semakin kompetitif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini tidak instan dan memerlukan waktu serta usaha bersama. Salah satu aspek utama yang akan dianalisis oleh Cruyff adalah kualitas liga domestik, yang menjadi pondasi penting bagi perkembangan pemain. Ia menilai, liga yang lebih kompetitif akan menghasilkan pemain yang lebih siap bersaing di level internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mencari solusi terbaik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sepak bola Indonesia, ia berharap dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk kemajuan jangka panjang. Jordi juga menyoroti potensi besar para pemain lokal yang, jika dibina dengan baik, bisa menjadi tulang punggung tim nasional. Ia ingin melihat bagaimana bakat-bakat ini bisa dimaksimalkan agar mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan analisis yang tepat, ia yakin sepak bola Indonesia bisa terus berkembang dan meraih hasil lebih baik di berbagai ajang internasional. Ia menegaskan bahwa pengembangan pemain muda adalah kunci utama menuju masa depan yang lebih cerah. Optimisme Jordi Cruyff terhadap sepak bola Indonesia semakin kuat setelah melihat berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, evaluasi yang menyeluruh harus dilakukan agar strategi pengembangan bisa lebih efektif. Setelah Patrick Kluivert tiba di Jakarta, perlahan asisten pelatih Timnas Indonesia mulai berdatangan. Kali ini, giliran Alex Pastor dan Denny Lanzat yang dikonfirmasi sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Kabar kedatangan mereka disampaikan langsung melalui akun Instagram Denny Lanzat, yang menunjukkan bahwa mereka tidak datang sendirian. Selain dua pelatih tersebut, ada juga sosok baru yang bergabung dalam tim kepelatihan, yaitu Quentin Djapova. Quentin Djapova, yang merupakan mantan pemain Timnas Curaçao, ditunjuk sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. Kehadirannya membawa warna baru dalam persiapan fisik skuad Garuda. Tugas pertamanya tidak mudah, mengingat Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Australia. Dengan lawan skuad Socceroos, kondisi fisik para pemain harus benar-benar prima agar bisa tampil maksimal di pertandingan nanti. Persiapan semakin berat karena sebagian besar pemain Timnas Indonesia saat ini bermain di luar negeri. Mereka harus menempuh perjalanan panjang ke Sydney, yang tentu mempengaruhi kebugaran tubuh. Selain itu, ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yakni kondisi pemain yang sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Tim pelatih harus menyusun strategi terbaik agar fisik para pemain tetap optimal tanpa mengganggu aspek spiritual mereka. Kedatangan Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Quentin Djapova menambah kekuatan di tim pelatih Timnas Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman mereka, diharapkan persiapan tim semakin matang menghadapi laga berat melawan Australia.
Pelatih Persis Solo Ong Kim Swee berharap pemanggilan Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia bisa menjadi motivasi bagi para pemain lokal. Menurutnya, kesempatan Sananta untuk bergabung dengan skuad Garuda adalah bukti bahwa kerja keras dan performa konsisten di kompetisi domestik dapat membuahkan hasil. Sebagai pelatih, Ong Kim Swee memahami bahwa menit bermain menjadi faktor penting dalam perkembangan pemain, terutama untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Mantan pelatih Timnas Malaysia ini juga menyadari bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menentukan pemain yang dipanggil. Oleh karena itu, keputusan Patrick Kluivert memilih Sananta tentu didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sananta dinilai telah menunjukkan performa yang menjanjikan di kompetisi domestik, menjadikannya salah satu pemain lokal yang layak mendapat kesempatan di level internasional. Saat ini, Timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain yang berkarir di luar negeri, yang tentunya memiliki pengalaman berbeda. Namun, kehadiran Sananta di tim nasional menjadi bukti bahwa pemain lokal juga bisa bersaing jika diberikan kesempatan dan mampu membuktikan kualitasnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong para pemain lokal lainnya untuk lebih bekerja keras dan terus meningkatkan performa mereka. Ong Kim Swee menegaskan bahwa menit bermain di liga domestik sangat penting bagi perkembangan pemain lokal. Jika ingin bersaing di level internasional, mereka harus bisa menunjukkan kualitasnya di setiap pertandingan. Dengan bergabungnya Sananta ke Timnas Indonesia, diharapkan semakin banyak pemain lokal yang termotivasi untuk terus berjuang dan membuktikan bahwa mereka juga pantas bersaing di level yang lebih tinggi. Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjadi tuan rumah yang baik saat menjamu Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan sambutan terbaik bagi tim tamu. Semua persiapan telah dilakukan, termasuk memastikan standar keamanan yang sesuai dengan regulasi internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya siap bersaing di lapangan, tetapi juga dalam hal penyelenggaraan yang profesional dan ramah. Dito Aryo Tejo memastikan bahwa semua permintaan dan kebutuhan tim Bahrain akan dipenuhi dengan baik. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyajikan pengalaman terbaik bagi tim tamu, baik dari segi fasilitas, keamanan, maupun kenyamanan selama berada di Indonesia. Persiapan matang ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah bagi ajang-ajang olahraga internasional. Dengan standar tinggi yang diterapkan, diharapkan pertandingan berlangsung lancar tanpa kendala. Selain itu, aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pertandingan ini. Protokol keamanan yang ketat telah disiapkan agar tim tamu merasa nyaman dan aman selama berada di Indonesia. Dengan mengacu pada standar internasional, pihak berwenang memastikan bahwa setiap detail telah diperhitungkan dengan baik. Ini merupakan langkah penting dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia, khususnya dalam bidang olahraga. Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pertandingan ini akan menjadi modal berharga untuk event-event besar di masa depan. Jika semua berjalan dengan lancar, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin dipercaya untuk menjadi tuan rumah turnamen internasional lainnya. Timnas Australia menghadapi tantangan besar menjelang laga melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 bek tengah mereka mengalami cedera, menciptakan kekhawatiran besar di sektor pertahanan. Menurut laporan, krisis ini membuat pelatih Australia harus berpikir keras untuk menemukan solusi yang tepat. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi tim, mengingat pertahanan yang solid adalah kunci utama dalam menghadapi lawan yang agresif seperti Indonesia. Nama-nama penting seperti Harry Soutar, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Giannis Stensnes dipastikan absen karena cedera. Dengan absennya mereka, Australia kini kekurangan opsi di lini belakang, yang bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda. Jika Indonesia mampu bermain dengan pressing tinggi dan serangan cepat, mereka berpotensi mengeksploitasi kelemahan ini. Peluang untuk mencetak gol pun lebih besar, terutama jika lini depan Indonesia mampu tampil efektif dan klinis. Pelatih Tony Popovic kini dihadapkan pada dilema besar untuk mencari solusi di sektor pertahanan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanggil bek veteran dari Liga Domestik, meskipun keputusan ini masih menunggu konfirmasi resmi. Menariknya, tim-tim besar biasanya lebih mengandalkan pemain muda yang cepat dan bugar, sehingga jika Australia memilih pemain senior, itu bisa menjadi keputusan yang menuai pro dan kontra.
Namun, dengan waktu yang semakin mepet, mereka tidak punya banyak pilihan selain mengandalkan pemain yang tersedia. Tekanan kini ada di pundak Australia untuk membangun kembali pertahanan mereka dalam waktu singkat. Sementara itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan strategi yang tepat. Jika skuad Garuda bermain cerdas, mereka bisa memberi kejutan dan menambah peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Cruyff akhirnya resmi menjalankan tugasnya di Indonesia dan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan sepak bola tanah air. Saat tiba, ia langsung merasakan sambutan hangat dari berbagai pihak, yang membuatnya semakin bersemangat. Tak sendirian, ia juga ditemani oleh Patrick Kluivert, sosok yang sudah lama dikenalnya. Dengan pengalaman luas di dunia sepak bola, mereka diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Di usianya yang ke-51, Cruyff berjanji akan bekerja keras demi masa depan sepak bola Indonesia. Baginya, tugas ini bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah tantangan besar untuk membangun sistem yang lebih baik. Fokus utama mereka adalah menciptakan strategi jangka panjang yang efektif, bukan hanya solusi instan. Keberhasilan program ini tentu bergantung pada kerja sama semua pihak, termasuk federasi, klub, dan para pemain muda berbakat di Indonesia. Salah satu aspek yang ingin diperbaiki adalah filosofi bermain timnas Indonesia agar lebih modern dan terstruktur. Cruyff ingin memastikan bahwa setiap kelompok usia memiliki fondasi permainan yang jelas dan terarah. Hal ini penting agar pemain-pemain muda bisa berkembang dengan baik dan siap bersaing di level internasional. Filosofi yang kuat juga akan membantu menciptakan identitas permainan khas Indonesia yang lebih kompetitif. Dengan pengalaman internasionalnya, Cruyff diharapkan mampu menerapkan sistem pembinaan yang lebih profesional. Jika semua elemen sepak bola Indonesia mendukung visi ini, bukan tak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, timnas bisa bersaing lebih baik di level Asia bahkan dunia.